Minusian, masih bersama saya, Willy Christian, dan bersama narasumber kita, Vera, yang merupakan alumni dari IS Lab member yang waktu itu memposisikan sebagai teaching assistant, part-time teaching assistant. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video part 1, itu teman-teman bisa nonton aja, untuk linknya bisa dicek di deskripsi. Di video part 1 itu lebih membicarakan bagaimana sih proses yang harus dilalui ketika teman-teman ingin mengambil program studi abroad ini. Nah, kalau di video part 2 ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan Vera selama menjalani program studi abroad di Korea. Gitu, oke. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama untuk Vera. Waktu Vera mau mendaftar studi abroad, kan pasti ada pilihan universitas ya. Waktu itu ada pilihan universitas dari negara mana aja ya? Apakah dari Korea aja atau memang ada dari negara-negara lain? Waktu itu banyak banget sih pilihan negaranya. Kayak kalau kamu kita itu aku cara milihnya itu karena banyak banget. Jadi aku milih dari yang aku mau. Aku lihat dulu negara yang aku mau apply. Kemarin aku apply di Australia, di Sydney-nya. Terus aku apply juga di Singapura kalau nggak salah, sama Malaysia ya. Tapi kan itu nanti di I.O. itu disuruh milih 5 universitas, diurutin berdasarkan skala prioritasnya. Jadi aku milih yang pertama itu di Korea. Emang aku pengennya di Korea kan. Terus yang kedua itu aku di Sydney. Oh, aku yang ketiganya itu tuh di London. Aku emang mau ke London juga. Terus yang keempatnya itu baru di Singapura. Yang kelima itu aku masukin lagi yang di Korea itu. Terus di situ negaranya itu di Europe juga banyak banget, ada Jerman juga. Tapi karena kemarin pada saat aku lagi apply itu pandemi, mereka belum buka bordernya, jadi kita nggak bisa pergi. Terus di Asia juga banyak banget. Nanti bisa dicek juga sih di website I.O.-nya, di situ udah jelas banget. Kayak udah ada list negaranya beserta dengan list universitasnya gitu. Oke, berarti memang sudah disediakan list-list negara dan universitas di websitenya I.O. ya, betul ya? Nah, iya, oke. Tadi kan Vera bilang bahwa Vera itu sudah apply di banyak negara ya. Tadi ada Australia, ada Korea, ada London sama Malaysia. Iya. Tadi ada 4. Nah, kenapa why Korea? Why? Kenapa Vera memprioritaskan nomor 1 di Korea gitu? Padahal kan masih ada London tadi kan, masih ada Australia juga. Kenapa Korea? Kenapa akhirnya Vera memilih di Korea? Kenapa Korea? Karena aku pengen pergi ke Korea, traveling ke Korea. Gimana sih rasanya tinggal di Korea, terus jalan-jalan di Korea itu kayak gimana? Pengen coba makanannya juga, terus ngelihat culture orang-orang di sini gimana. Terus yang kedua itu juga gara-gara negara yang bordernya open itu kalau nggak salah cuma Korea dari semua pilihan aku. Jadi cuma bisa di Korea jadinya. Gitu. Oke, berarti selain memang Vera pengen ke Korea, dan kebetulan memang border yang buka hanya di Korea gitu ya. Jadi Iya, kalau makanya misalnya kenapa dari Korea. pilihan aku ya. Oke. Kalau boleh tahu Vera, saat ini kan Vera lagi di Korea nih kan, di universitas. Nah, nama universitas sekarang Vera lagi di mana? Namanya apa? Di Inha University. Inha? Di Incheon. Di Incheon. Inha. Inha University di Incheon. Oke. Nah, Vera ini akan menjalankan program studi abroad ini berapa lama ya? Untuk berapa lama waktunya? Kalau aku cuma 1 semester. Nanti semester yang berikutnya itu aku internship. Jadi aku pengennya itu bisa ambil skripsi lebih cepat sih. Jadi cuma 3,5 tahun. Jadinya aku study abroad-nya itu cuma 1 semester. Terus kalau nggak salah, di jurusan kita itu cuma bisa 1 semester doang deh. Tapi mau coba cek lagi sih kurikulumnya kayak gimana. Oke, berarti untuk saat ini Vera 1 semester ya. Berarti sekarang ini lagi di bulan keberapa nih Vera? Bulan kan aku datang dari bulan Februari. Kalau misalnya dari kuliahnya itu dari bulan Maret, April, Mei. Udah 3 bulan. Oke, udah setengah jalan ya berarti ya. Tinggal 3 Ya. bulan lagi ya. Oke. Untuk jurusan yang dipilih itu sama dengan waktu di BINUS atau berbeda untuk jurusan saat ini?
Harusnya tuh sama, cuman karena universitas aku itu nggak ada jurusan information system, jadi dari jurusan itu juga milihnya itu ya mirip-mirip sama information system. Jadi dari Inha University ini aku masuk ke jurusan information and communication engineering gitu. Oke, jadi jurusan itu memang mirip-mirip dengan information system di BINUS ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan Vera sudah berkuliah kurang lebih 3 bulan ya. Berarti kan Vera sudah merasakan lah bagaimana proses belajar mengajar di universitas di Korea. Nah, untuk sistem belajar mengajar itu sama nggak sih kayak di Indonesia? Mungkin lebih tepatnya seperti di BINUS atau memang beda atau gimana? Menurut aku mirip-mirip ya, karena di universitas aku mereka juga ada semacam bimanya gitu. Kalau di sini itu pakai kayak namanya portal. Nah, di situ itu kita itu bisa lihat materi-materi yang diupload sama dosennya. Bedanya itu di sini materinya itu disiapin sama dosennya. Kalau misalnya di BINUS itu kan udah ada tim tim materinya ya, tim content creatornya gitu. Nanti terus materinya itu kita bisa langsung download 1 semester full. Kalau misalnya di Korea di universitas aku itu tergantung dosennya kapan upload. Kalau misalnya dosennya udah upload 1 semester full kontennya, ya kita bisa download semuanya. Kalau misalnya nggak belum, kita baru bisa download pada saat dia udah upload. Terus di sini itu yang bikin beda itu juga attendance-nya. Nah, kalau misalnya di BINUS itu kan eh, pada saat aku online, dia itu attendance-nya itu dilihat dari kita reply forum. Kalau misalnya dia online. Kalau misalnya dia ada Zoom meeting, ya lihat dari attendance di Zoom meetingnya kan. Nah, kalau misalnya di sini itu dia pakainya itu eh, VOD. Dia tuh semacam video pembelajaran gitu dibuat sama dosennya. Jadi dosennya itu seolah-olah mengajar, tapi direkam. Jadi kita tinggal nonton rekamannya itu. Terus videonya itu nanti kita nonton sampai habis. Kalau misalnya kita nonton sampai setengah doang, dia bakal ke-record tuh time-nya. Kita udah nonton sampai berapa lama. Kalau misalnya baru setengah, itu uh, attendance-nya itu nggak bakalan kehitung. Di dosennya itu juga bisa kayak set mahasiswanya itu harus nonton sampai berapa berapa lama baru attendance-nya itu ke accept. Jadi kita itu harus nonton sampai habis aja gitu. Nanti baru attendance-nya itu online attendance-nya itu ke record. Kalau misalnya dosennya punya Zoom meeting, jadi kita join aja Zoom meeting terus dosennya itu absen manual gitu. Terus bedanya juga di sini kita bisa kontak teman-teman kita itu pakai portalnya Inha, portalnya universitas kita. Jadi mereka itu ada fitur message-nya gitu. Terus fitur message-nya itu tuh nggak seribet yang di BINUS sih. Itu menurut aku mahasiswanya bakalan sering ngecek fitur message-nya. Karena kalau misalnya ada notifikasi dari si dosen, misalnya nih dosennya itu udah kasih nilai buat assignment-nya. Di fitur message-nya itu bakalan ada info kalau misalnya si dosen ini udah grade assignment kita. Nah, terus yang bedanya itu juga dosen juga bisa langsung grade assignment. Jadi kita bisa langsung tahu nilai kita tuh berapa. Kalau di BINUS kan kita harus nungguin dulu sampai UTS atau UAS ya, sampai akhir semester baru tahu nilainya berapa. Kalau di sini nilainya langsung keluar. Terus fiturnya itu juga ada yang kalau misalnya kita kuis, dia bisa langsung pakai portalnya. Jadi nggak perlu pakai third party lagi. Jadi di situ itu dia ada langsung kayak kuisnya itu juga kalau misalnya cuma 30 menit, kita juga bisa cuma bisa ngerjainnya 30 menit gitu. Langsung kalau misalnya dosennya mau kasih nilai langsung, terus dia upload nilainya, kita jadi bisa tahu langsung nilai kita berapa. Bedanya di situ sih. Oke, berarti memang secara metodenya nggak beda jauh ya dengan di BINUS, cuman Iya. mungkin teknologinya aja yang dipakai itu agak berbeda dengan di BINUS dan di Korea gitu ya. Oke, oke, menarik sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman BINUSian kalau mereka mau mengambil program studi abroad, yaitu biaya hidup. Ya. Nah, boleh ceritain nggak, Vera? Kan Vera sudah 3 bulan tadi, kurang lebih 3 bulan tinggal di Korea. Ya. Nah, kira-kira mahal nggak sih biaya hidup di Korea dan
bisa diceritain nggak gimana biaya hidupnya di sana? Menurut aku ya biaya hidup di Korea itu 11-12 sama biaya hidup di Jakarta. Apalagi kalau misalnya aku di Alam Sutra. Alam Sutra itu kalau misalnya mau makan itu tuh nggak ada kayak di Kemanggisan gitu loh, kayak warung-warung kecil yang gitu yang makan cuma 10.000 bisa kenyang. Kalau di Alam Sutra itu tuh susah banget nyari makannya kan. Jadi aku biasa kalau misalnya di Alam Sutra waktu lagi kuliah 1 hari bisa buat makan itu 50.000 sampai 100.000. Itu kalau misalnya lagi hemat-hemat banget di bawah 50.000. Kalau misalnya cuma makan di kantin terus langsung pulang gitu, nggak ada makan-makan lagi. Jadi kalau di sini juga kayak gitu. Terus kalau di sini itu biaya seharga satu porsi makanannya itu sekitar 4.000 sampai 10.000 won untuk satu orang. Di restoran yang deket-deket sama universitas itu biasa harganya tuh di bawah 10.000 udah kenyang banget. Bahkan kalau misalnya kita pintar cari restoran, kita bisa dapet restoran yang harganya itu 5.000 atau 6.000 gitu, udah kenyang banget. Nah, porsi di sini tuh gede-gede gitu loh. Jadi kita bisa beli satu porsi, kita bagi dua sama teman juga tetap kenyang. Tapi itu buat aku. Soalnya aku juga makan gak gimana banyak. Kalau misalnya lagi makannya dikit ya dikit. Terus itu buat biaya hidup buat makannya. Kalau buat tempat tinggal, aku tinggalnya itu di dormitory dari universitasnya. Jadi bayarnya itu langsung 1 semester. Nah, di biayanya itu udah include makan 1 hari. Jadi aku biasa 1 hari makannya itu tuh cuma makan. Jadi 1 hari makannya itu tuh 1 kali di dormitory di kafetarianya, 1 kalinya lagi kalau misalnya lapar bakalan keluar ke restorannya atau enggak ke convenience store-nya beli makanan. Makanan di convenience store-nya itu juga murah-murah terus juga kenyangin. Kalau makanan di kafetaria ya kita terima aja apa yang mereka lagi sajiin gitu. Jadi kita nggak bisa milih menunya mau apa. Tapi mereka itu sediain 3 menu dari breakfast, lunch, sama dinner. Jadi kita bisa pilih antara 3 menunya itu. Kalau misalnya lunchnya kita nggak suka, ya udah kita makan dinner. Kalau misalnya nggak suka, ya udah makan lunch gitu. Terus untuk biaya entertainment-nya gitu, biaya senang-senangnya itu tergantung kalian. Kayak mau sekalian sehedon apa. Kalau misalnya sering jalan-jalan, terus jalannya itu bukan ke tempat yang public places yang harus bayar, ya itu nambah lagi budgetnya. Kalau biasanya, kalau misalnya kita ke art museum, ke museum gitu, ada beberapa museum yang gratis, juga ada beberapa museum yang harus bayar. Biasanya range harganya itu antara 10.000 sampai 20.000 won. Terus biaya transportasi, kalau aku kan tinggal di Incheon, jadi transportasi aku lumayan mahal karena kalau misalnya aku mau ke Seoul, itu aku harus keluarin uang bolak-balik itu sekitar 3.000 won. Pakai subway. Kalau misalnya pakai bus juga sekitar 3.000 won sih, di bawah 4.000 lah. Kalau misalnya kita ke subway apa ke Seoulnya. Terus apa lagi ya? Buat belanja atau apa itu tergantung kitanya sih. Kalian mau belanja yaitu sehedon apa. Terus kalau di sini buat belanja baju atau apa-apanya tuh ya mirip-mirip sama di Jakarta lah. Itu menurut aku. Oke, berarti memang kalau untuk biaya hidupnya ya 11-12 di Jakarta ya sama ya. Mungkin ya Iya. bagaimana pintar-pintar kita mencari tempat makan yang murah gitu ya. Mm-mm. Dan karena juga memang kebetulan dari universitasnya menyediakan fasilitas dormitory ya. Tadi ya memang Mm-mm. sudah satu paket dengan biaya 1 semesternya gitu ya. Iya. Gitu, oke. Menarik sekali, Vera. Mungkin boleh diceritain lagi nggak nih ke Binusian? Kesan Vera tuh gimana sih rasanya selama 3 bulan ini mengikuti program studi abroad di Korea, dan harapan dari Vera ini ketika sudah selesai melakukan program studi abroad ini seperti apa? Boleh ceritakan nggak teman-teman? Kalau kesan buat aku, study abroad ini benar-benar challenging, terus seru banget, benar-benar out of my comfort zone, karena di sini itu kita bakalan ketemu sama orang-orang baru dari berbagai negara. Bukan hanya dari Indonesia ya. Kita aja di Indonesia udah ketemu orang baru yang beda karakter,
budayanya juga pasti beda. Nah, ini budayanya itu walaupun kita di Indonesia masih satu 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 bangsa gitu, satu orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, tahu lah ya orang Indonesia kayak gimana biasanya, behaviornya kayak gimana. Kalau di sini itu udah internasional, kita ketemunya itu bukan dari orang Indonesia lagi, bisa aja dari negara-negara yang kita belum tahu itu namanya tuh ada gitu, dan negara yang kayak gitulah. Terus kita mesti bisa blend in sama mereka, bisa socialize juga sama mereka. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita nggak ada temen di sini gitu. Terus kesannya itu pertama kalau misalnya di sini itu di negara yang di Korea ya khususnya, kita mau kemana-mana itu pasti jalan kaki, nggak bisa nggak jalan kaki karena taksi di situ mahal banget. Jadi di sini kita itu harus kakinya pasti bakalan kuat banget buat jalan kaki, jalan jauh. Terus benar-benar olahraga lah di sini. Beda banget sama di Indonesia kan. Terus Gojek, naik motor atau naik mobil juga berapa gitu. Nyampe, duduk nyampe. Kalau di sini kita mesti jalan gitu. Terus cuacanya juga benar-benar beda. Aku itu waktu sampai di sini itu masih winter. Winternya itu benar-benar dingin parah. Aku sampai tangan aku benar-benar beda warnanya kemarin waktu bulan Maret. Terus kesan yang lainnya lagi kayak udah cukup sih, itu aja kesan buat aku. Terus harapannya itu buat aku berharap setelah study abroad ini aku bisa nambah relasi juga sama orang-orang dari berbagai negara yang lain, terus bisa nambah soft skill aku dalam bersosialis, networking, terus public speaking juga, apalagi dalam bahasa Inggris ya, karena di sini kita itu pakai bahasa Inggris kalau misalnya ngomong ke teman-teman yang bukan orang Indonesia, karena cuma bahasa itu yang mereka ngerti gitu kok. Terus harapan yang lain, jadi aku punya experience yang bisa aku bagikan ke orang-orang. Oke, menarik sekali dari Vera. Terima kasih untuk sharingnya kepada teman-teman Binusian. Semoga sharing dari Vera ini bisa berguna buat teman-teman Binusian yang ingin ketika program T+1 ingin mengambil program studi abroad. Oke, akhir kata, terima kasih banyak untuk Vera dan semoga bermanfaat buat teman-teman Binusian. Dan untuk video ini teman-teman bisa tonton di YouTube SIS, dan juga video part 1 yang tadi bisa ditonton juga di website SIS. Dan jangan lupa untuk mensubscribe YouTube SIS Binus. Teman-teman juga bisa menonton video-video terkait pembelajaran, sharing-sharing alumni di YouTube SIS. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.